malam kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Asisten dan Bapak sepertinya kami mendesak Indonesia Heavy Industry. Nah, sehingga kami rapat, kemudian lakukan pertemuan dengan Pemda Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Minerba dengan Pak Temurai. Nah, ternyata menurut Pak Ferry bahwa perusahaan itu kami tidak pernah memberikan surat izin, dan beliau telah memberikan komentar di media sosial, dan komentar dari Pak Kepala Dinas ini kami sudah lampirkan di sini sebagai bukti ini, ya, bahwa tidak ada surat izin terhadap perusahaan itu. Ya. Itu langkah pertama yang kami lakukan. Selanjutnya kami melakukan kunjungan kerja ke Pemda Timika di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satwa Tata itu di sana. Nah, surat yang mereka kasih itu kami sudah lampirkan surat sini dengan bukti foto juga ini. Nah, dari Timika juga tidak ada surat izin terhadap usaha. Nah, langkah ketiga kami berlanjut ke pemerintah provinsi Papua, Indo di sana. Nah, di sana juga mereka kasih ada surat keterangan bahwa pemerintah provinsi Papua tidak pernah memberikan surat izin terhadap usaha itu. Ya, dan ini surat dari mereka dan bukti foto kami sudah lampirkan. Nah, karena ketiga tempat ini tidak ada surat izin terhadap usaha pertambangan itu, kami langsung turun ke lapangan. Nah, sampai di sana kami masuk ke kampung Watia, kepala desa dengan kepala suku mereka ke Timika tidak ada. Yang terima kami Pak sekretarisnya, sekretaris kampung. Setelah itu kami langsung naik ke Kali Wakia. Nah, menurut sebutan di sana, sebutan kami Kali Ibu. Itu hampir ya sekitar 13 kilo kami jalan kaki sampai di ujung di atas. Memang benar ada melakukan pertambangan ya, menggunakan alat berat eskavator. Nah, ini foto-foto kami sudah lampirkan di sini. Kemudian hasil diskusi kami dengan masyarakat, memang ada berbagai laporan yang memang mempersulit untuk mereka dapat hasil. Menurut mereka, sebelum pendulangan menggunakan alat berat, itu mereka bisa hasil yang bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Tapi setelah menggunakan alat berat, itu sudah mereka dapat ampas pun sangat susah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau masyarakat mau izin di sana harus bayar kepada kepala desa satu kelas kecil itu untuk buat kepala desa. Kalau untuk mobil berarti harus bayar 3 gram. Ya, harus di situ beras 1 kilo 100.000. Menggunakan wifi 1 jam 100.000. Super B 1 bungkus. Memeras itu. Iya, Super B 1 bungkus itu yang 50.000. Nah, kalau sudah Tempat itu. tempat itu. Nah, kalau sudah seperti begini, menurut kami, kalau untuk kondisi masyarakat Morokan Bapak tahu apa ini sumber daya mereka, kekuatan mereka seperti apa. Jadi kalau kita tidak bantu mereka, ya saya katakan mereka ini ya istilah kasarnya dijajah kayak gitu. Ya. Nah, ini itu kondisi di sana. Nah, kemudian yang bisa masuk ke sana itu hanya suku Kamoro dengan Kei. Nah, Kei dibatasi oleh kepala desa. Kepala desa siapa di situ? Kepala desa Frederick M. Warawarin Kei. Nah, dia. Nah, sehingga ini berpotensi bisa terjadi keributan antara di atas Kei dengan Kamoro. Nah, itu kemudian kami bertahan 2 hari di sana menunggu kedatangan kepala desa dan kepala suku. Dari informasi di atas penerbangan kami langsung komunikasi pakai wifi. Lantas wilayah kabupaten secara jelas dan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, lalu sehubungan dengan poin kelima tersebut di atas,
perlu diundang perwakilan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para perempuan, dan kaki raya bawah, kaki raya atas, semua dari Wakia, Utai, Jago, Dibiong, Akar, Kuta, Kokenal dan sekitarnya untuk mendeklarasikan aspirasi mendapat pengakuan langsung dari masyarakat setempat. Iya. Terus ada satu hal tadi saya lupa, jadi di sana masyarakat juga sangat tertinggal dari pelayanan pemerintahan, sehingga menurut kami ada perlu pelayanan pertama terobosan isolasi daerah dan pelayanan subsidi pesawat. Ini menjadi hal penting juga, karena itu kami yang ketujuh itu perlu melakukan upaya terobosan membuka akses jalan darat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan kecepatan penyediaan pelayanan publik wilayah selatan dan Pulau-Giai dan Kabupaten Deiyai. Nah, ini jalan ini kalau bisa pas dari ada dua yang bisa masuk ke sana, satu dari kamu selatan masuk ke Kamiraya, atau dari Deiyai masuk ke Kamiraya, itu satu titik. Dua ini dari Kampung Atol. Dari Atol itu sangat dekat, itu masuk di Muara Kali Bidau di bawah. Nanti belok bisa ke arah kanan itu nanti ke Unito, kiri nanti baru dapat dengan yang dari Deiyai. Pusatnya di Moreng di situ. Nah, itu masalah jalan. Jadi usulan atau rekomendasi kami ada 7 poin. Nah, ini menjadi perhatian dan kami sampaikan ke Bapak. Kami pernah masukkan surat audensi di bagian umum, tapi biro umum. Surat kami ini sudah sejauh mana belum tahu. Nah, tapi kami audensi kapan? Iya, dari minggu lalu. Tapi kami merasa bersyukur karena sudah ketemu langsung, dan aspirasi ini kami bukan aspirasi, hasil kunjungan kerja ini kami serahkan ke Bapak berdua. Kami sependapat dengan Pak Asisten. Kalau Ibu PJ mungkin kalau ada sudah berada di tempat, secepatnya mengundang pemerintah Deiyai, Dogiai, Mimika untuk selesaikan tapal batas ini. Karena apa? Peristiwa yang terjadi di Topo berpeluang bisa terjadi di sana. Iya, itu satu. Terus antara perselisihan ya terjadi cekcok antara yang barisan merah putih dengan yang barisan yang kita ini juga bisa terjadi konflik. Karena itu ya ini tapal batas itu menjadi prioritas pertama. Nah, setelah itu baru yang masing-masing wilayah pemerintahan atau kalau pemerintah provinsi Papua Tengah ya hanya mungkin jalan itu prioritas. Ya. Kalau mungkin Ya. Dan mereka nantinya mereka putuskan seperti apa, itulah yang kita dengar. Iya. Ya, itulah yang kita dengar. Siapa? Iya. Karena itu saya memang atas pemerintah daerah provinsi Papua Tengah sangat apresiasi sehubungan dengan kunjungan para DPR Kabupaten Dogiai ini, dan ini luar biasa. Selagi dengan kehadiran Bapak ini mengingatkan kita bahwa di sana itu ada masalah. Iya. Ada masalah, dan pada waktu yang tidak terlama ini kita harus serius cepat. Iya. Setuju. Cepat. Jadi begitu ya. Luar biasa. izin Pak As, kami ini kan anak-anak adat, dan siapapun dia masyarakat dari kabupaten mana itu adalah rakyat kami. Iya, memang. Sehingga kami prinsipnya tidak memihak salah satu kabupaten, Iya. tapi kami mau supaya tidak boleh ada Ini masalah. Ini masalah. sisa manusia orang Papua yang ada tidak boleh korban. Hmm. Hutan dan hasil kekayaan alam sisa yang ada ya kita gunakan sama-sama. Itu prinsip kami. Ya. Terus yang tadi Pak As jelaskan kepada kami bahwa kerukunan dan kedamaian kehidupan orang di sana itu kami tahu persis. Jadi ini kami poin ke-9 kami uraikan bagian ini. Jadi kami berpotensi konflik horizontal di area penambangan yang masih legal dengan memanfaatkan kesempatan oleh pihak lain dengan sengaja menciptakan kekacauan stabilitas keamanan sehingga sangat terganggu ikatan kekerabatan, persaudaraan, kerukunan dan kedamaian kehidupan yang dibangun sejak misi Katolik masuk di Kokenau, di wilayah Mopia, Lamu, di Paniai, Mewo sampai di Kayau. Nah, ini kami ada singkong. Ya. Jadi jawaban terakhir
kalau kami orang-orang elit baik di SSC maupun SSC pasti punya kepentingan. Karena itu ya jawaban terakhir pengakuan langsung dari masyarakat itu jawaban terakhir. Dan kalau itu sudah terjadi, sudah ada putusan, maka selanjutnya ya sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tidak saling mengklaim. Ya. Setelah itu ya berharap ya Pemda yang berdasarkan usulan kami tadi, maaf, mungkin alat berat satu pengusaha taruh di sana, dia bergerak ke atas, nah itu baru akses sudah bisa mulai. Kalau dari atas ke bawah tidak bisa cepat sampai ke sana. Jalan, buka jalan. Jadi tidak perlu dia ini terbuka jalan. Di bawah jalan ya. Buka jalan ke dia ini. Kalau sudah ada putusan batas jalan, batas antar kabupaten, di situ langsung buka jalan. Sepanjang ke bawah, Kamoro, sepanjang ke atas, Sukume, bangun rumah dan hidup berdampingan. Itu kalau itu baru aman, Pak. Iya. Jadi kira-kira begitu. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya ada mungkin masukan dari apa yang Bapak tadi bicarakan. Sangat positif dan tanggapannya kami terima kasih juga. Nanti setelah bertemu dengan Ibu PC, kalau kita turun ke sana untuk mendengarkan mereka, kami berharap tapi mata dari pemerintah provinsi itu ada perwakilan. Tidak boleh kami sendiri. Kalau kami sendiri nanti sama hal dengan pengalaman kami yang baru pulang ini. Karena di sana kayak kami itu tidak menggunakan etika sebagai manusia. Itu yang saya sedih. Sama-sama manusia kayak begitu. Kayak diusir. Terus sementara kita bicara kayak orang sudah mabuk setengah baru kayak begini-begini. Ini saya aneh yang saya rasakan di sana. Jadi saya berharap pemerintah provinsi itu kan pemerintah atas. Maka berharaplah ketika mau turun ke lapangan sana, mari kita sama-sama. Kita sama-sama putra daerah. Kalau kita tidak urus sama-sama, siapa lagi? Itu pertanyaannya. Jadi marilah kita bersama, baik kami kabupaten maupun teman-teman dari provinsi itu, kita orang turun sama-sama mendengarkan mereka apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu positif. Apalagi nanti kalau bila perlu beliau itu kesehatan selama berapa bulan minggu ke depan, beliau kesehatan sehat. Biar sama kami dengan Bapak sama-sama ke sana. Karena Bapak mengenal mereka. Dan mereka juga mengenal Bapak. Sudah lama kepala dinas pendidikan di Mimika kan? Otomatis mereka akan mendengarkan. Sekian Pak. Hanya itu saja yang kami berharap sama-sama. Terima kasih, waktu kembalikan. Ya, jelasnya sudah tadi. Sudah jelas. Nanti apa yang setelah kami sampaikan kita ikuti nanti apa yang akan Siap. Ya. Kami itu harus. Lalu kami dengar juga terus di lapangan sana itu. Oh betul. Iya. Betul. Kemarin tanggal 4 kemarin. Kepala pimpinan kepala desa lagi kepala suku. Teman mereka teman pokok. Itu maksudnya apa? Karena itu mereka Halangi kehadiran belum tahu kita. persis, tapi sepertinya mereka kekhawatiran kita yang dari gunung pakai pesawat turun kan. Tahu atau Pemda datang tujuan mereka punya kerusakan. Itu kan itu tidak bisa. Iya. Supaya mereka mau enak mau ambil secara ilegal. Betul. Ada itu. Dua kemungkinan itu hanya itu. Ada video tersebut memang. Ya, jadi yang jelasnya itu mereka manfaatkan peluang. Iya. Mereka manfaatkan peluang, dan itu tidak boleh. Ya, jangan kita manfaatkan masyarakat yang lemah. Sayang Pak. Hal itu yang terjadi bahwa kita lihat kemarin. Ya, jangan kita manfaatkan masyarakat yang lemah untuk kepentingan sesaat. Betul. Kepentingan pribadi. Dan itu tidak boleh.
ya kita sudah sepakat tadi bahwa Ya. setelah kami menyerahkan apa yang telah dilakukan oleh DPR dengan argumen beberapa alasan nanti kami terima dengan baik bukan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kami sampaikan hari ini jadwalkan undang itu ketiga bupati surat ketua DPR dan juga bagi majelis kemarin ini kita bicara untuk menjadi solusi lebih lebih dan menyelesaikan. Iya. Amin. Saya kira itu. Izin gue terakhir. Saya ingin untuk ketahui bersama saja. Jadi surat izin yang DPR kunjungi berapa kabupaten Nabire, Provinsi Lombok Tengah, Timika, dan Papua ini. Surat izin dari Pak Ketua Jakarta bahwa tidak ada. Kemarin pada saat pertemuan di Wapia, kami tanya, kalau surat izin sudah tidak. Pak Kepala Kampung katakan, saya sudah urus selama 1 tahun. Kepala Kampung, surat izin. Kami di situ kan bahan tertawa. Kenapa sudah 1 tahun urus kok di kantor-kantor yang bersangkutan tidak ada? Minta kasih mana kan melihat. Tidak mau kasih. Tidak kasih. Saya minta tidak mau kasih. Terus pimpinan tanya, kalau boleh siapa pemiliknya? Beliau juga katakan ini urusan saya dengan pimpinan. Iya, iya. Tidak mengerti dengan siapa. Pimpinannya kepala desa. Iya. Dan pimpinannya bupati mungkin. Itu kecurigaan saya itu sudah. Jadi itu ya saya mau lanjut. Jadi di situ ada bahan-bahan banyak argumen yang dia munculkan. Tapi kami bertahan, kami tahan sendiri. Ketika kami mungkin agak keras sedikit, ini masyarakat awam kan ada. Kami tidak mau di sini terjadi konflik. Kami tahan. Jadi ini kan untuk ketika kali kita bersama. Ketika besok kita tunggu surat dia ambil surat ini, surat ini saya. Berarti ini setelah DPR melakukan monitoring ke lapangan dan meninjau di beberapa kantor itu. Pengakuan beda kan tidak ada surat. Jadi ini terbaru nantinya, bukan surat yang sudah lama urus tapi surat izinnya ini baru. Jadi ya sudah semua. Belum Pak, saya masih lanjut izin. Jadi setelah ikuti pertemuan kami dengan masyarakat Wapia, Bapak sudah tahu persis, Pak Asal tahu persis. Masyarakat Wapia, Kamoro, itu anak kecil saya mengerti, tapi tidak tahu bentuknya model seperti apa. Jadi mereka ini tidak apa-apanya. Mereka mau ada argumen juga tidak, mau kata-kata juga tidak. Dikasih makan mereka makan, kalau tidak dikasih makan mereka diam. Ya memang. Mereka hidupnya itu sangat primitif sekali. Ya. Jadi kejadian terjadi di sana itu dulu Jepang jajah Indonesia. Jepang jajah Indonesia itu kan kerja lobby. Itu yang terjadi di sana. Nah sekarang di situ yang hematan kami, kepala kampung tidak buka siapa punya alat-alat. Berarti yang tadi Kiki juga besok kita harus dipanggil dan dia harus diperiksa. Iya. Yang mengaku dirinya dari anggota Polda. Ya. Dengan yang sementara yang ditopangi itu kepala dusun, kepala suku itu Jeremias. Kepala suku jadinya dia menjadi kepala suku. Bukan, kepala suku itu dikawal dari Pak Yermias sendiri. Kepala desa itu dikawal dengan yang Titi. Jadi mereka dua itu di belakang mereka. Bersaing lah Awal. perusahaan itu. Mereka dua perusahaan itu bersaing, Om izin. Perusahaan itu bersaing dan dua perusahaan yang berbeda masuknya. Dia, oh dua perusahaan. Dua perusahaan berbeda. Desa punya satu, kemudian dengan kepala suku punya satu. Lalu pengambilan emas bersaing lah. Alat berat bersaing, begitu kan.
Nah, itu ya kemarin seandainya pertemuan forum seperti ini itu mungkin kita bongkar sampai mungkin bisa kelihatan siapa sih pelaku otaknya bawa masuk alat keras itu kami bisa analisa dan bisa ambil dari bahasanya Pak Kiki. Kiki katakan saya bukan bikin jalan, Kiki katakan saya antar rakyat. Oh bukan orang asli di situ kok bisa lakukan seperti itu? Ada apa di balik itu? Tapi karena ini bukan pertemuan, jadi kami sangat tahan semua. Nah, sekarang dia kepala kampung katakan itu dengan pimpinan saya. Saya pimpinan saya itu apakah si Kiki ini atau di luar dari dia? Tapi nanti besok akan kelihatan. Yang jelas masukan saya ini kita tahu surat izin kalau saya panggil ya keluar berarti itu bukan surat sebelumnya. Setelah terjadi masalah baru dia Ya, jadi begini. Dengan adanya ada undang-undang nomor 2 tahun 2021 turunannya itu peraturan pemerintah 1/6/2021 itu akibat dari regulasi atau peraturan ini yang tadinya pertambangan kehutanan terus perikanan kelautan itu ditangani di 3 kabupaten, tapi itu dilarikan ke provinsi. Provinsi itu sehubungan dengan izin, kalau yang sehubungan dengan izin yang tadi dimaksud itu tidak mungkin diizinkan dari tempat, itu dari provinsi. Betul, Pak Ketua DPR dan itu DPR Papua ini dan di sini Papua. Tidak perlu lagi tanyakan ke kabupaten-kabupaten. Iya. Mereka tidak punya kewenangan. Iya. Yang punya kewenangan itu provinsi. Iya. Untuk itu. Dan provinsi mengatakan bahwa itu belum ada izin. Itu betul. Iya. Iya. Ini ilegal, tergolong ilegal. Betul. Karena itu tidak mungkin hal-hal seperti ini kita mengklaim seperti itu. Tapi persis yang jelasnya itu sementara berlangsungnya itu pertemuan dengan UPJ dulu, Provinsi Papua Tengah, ketiga bupati, ketiga DPR itu, barulah nanti jelas. Iya. Baik. Ini jelas, sama menerima semua, terus kita kumpulkan, kita harapkan, kita undang masyarakat seperti apa. Selain masyarakat juga harus tahu, mereka kan sudah lama di situ. Bukan karena pemekaran sehingga masyarakat kita ada rumah di situ. Iya. Iya. Hari ini turun mereka di situ. Iya. Dan kepada masyarakat Chamorro yang sudah lama itu mereka tahu persis. Mereka tahu persis. Ya. Mereka tahu persis. Karena mereka itu seperti ini. Mereka yang di gunung, mereka yang di pantai. Pantai itu Chamorro punya itu. Sekarang berada pemekaran jadi dia ya seperti itu tuh. Di sebelah sini Tumon, di apa ini Waka, tapi di atas Waka di atas juga khusus ya. Lalu di sebelah sini rumah Mahmud, Paniai, seperti itu. Jadi saya pikir kita saling mendoakan semoga hal seperti ini kita sama-sama selesaikan baik, selesaikan dalam keluarga. Iya. Saya pikir itu ya. Iya. Oke. Siap. Sudah. Habis. Sudah habis. Sudah habis 2. Wah. Ini tahu bagus nih dapat pemerintahan yang urusan begini. Urusan begini. Iya. Siap. Hanya sebagai jadi kita bicara lagi sama lagi. Ya. Itu sudah. Ya. Kepada masyarakat yang ikut Sabtu Muda, demikian pertemuan kita di sore hari ini, dan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Dogai ada dokumen yang mau diserahkan kepada
Bapak Asisten 1 Provinsi Papua Tengah bisa Bapak serahkan. Baru kita ambil gambarnya. Oke. Baru nanti Bapak kita foto ya. sama-sama. Iya. Ambil gambar waktu serahkan. Bapak Ketua. Foto lagi. Sudah. Foto apa ya? Ayo. Foto. Lain berapa? Yo. Abu ya, ya, sana kata-kata lagi. Selatan. Terima kasih banyak.